Ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya pada hari ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya bisa hadir karena undangan yang diberikan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kepada saya selaku pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun selaku pribadi. Terutama di sini ada saudaranya Pak Pepep ya, Pak Pepep dari Majalengka yang selalu intent kepada saya, Pak Uhu kapan datang enggak dan yang lainnya. Terima kasih ini atas komunikasi terus sehingga saya hadir pada kesempatan hari ini. Ada enggak orangnya, mana ini orangnya nih? Saudaranya Pak Pepep Majalengka ada? Ucapan terima kasih yang kedua kepada keluarga besar Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah yang dimana yayasan ini telah membantu pemerintah dalam berbagai hal, terutama dalam dunia pendidikan, mengadakan proses belajar mengajar, bukan hanya pendidikan yang bersifat duniawi dengan sekolah formalnya, tetapi juga pendidikan yang bersifat ukhrawi, karena pendidikan ukhrawi pun disampaikan di Pondok Asy-Syifa ini sesuai dengan visi misi Jawa Barat, yaitu Jabar juara lahir dan batin, juara dalam bidang duniawi, ukhrawi juga juara. Di sini di lembaga ini pesantren yang cocok sekali dengan visi misi Jawa Barat, Jabar juara lahir dan batin. Bukan hanya pendidikan yang bersifat duniawi tetapi ukhrawi, dengan harapan keluaran pondok pesantren Asy-Syifa Al-Khairiyah ini menjadi orang-orang yang multidimensi, yang memiliki pemikiran yang wasyatiyah, seimbang duniawi dan ukhrawi, sehingga tidak menjadi orang yang ke kanan-kananan, tidak menjadi orang yang ke kiri-kirian. Kalau kita sebagai anak muda tidak diberikan pendidikan yang bersifat ukhrawi, kami khawatir di masa yang akan datang, di saat dewasa, mereka berpikiran sekuler karena sejak kecil tidak diberikan pendidikan ukhrawi, yang akhirnya pola pikirnya sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja sama dengan duit. Untuk apa hidup? Untuk mencari duit. Duit untuk apa? Untuk hidup. Hirup yang usaha, usaha bakal hirup. Itu pola pikir sekuler. Tidak ada mardotillah, lillah, keikhlasan dalam hatinya. Kenapa? Karena selalu diberikan pendidikan yang bersifat duniawi, ukhrawi tidak. Tetapi di Asy-Syifa ini seimbang, sehingga mereka tujuan hidupnya jelas, mardotillah, keimanannya hebat, ketauhidannya hebat, la maujuda, la ma'buda, la matluba, la maksuda. Apa yang tadi disampaikan tiada lain adalah seni untuk ibadah, olahraga untuk ibadah, pendidikan untuk ibadah, ma'bud, maujud, matlub, maksud, illallah, semuanya sesuai dengan program pesantren muttaqin, imamal muttaqin dan ulamaul amilin. Yang dulunya tidak punya ijazah masuk ke lembaga ini, punya ijazah sesuai dengan tingkatannya, SD, SMP, SMA. Yang dulu tidak bisa Al-Quran jadi bisa Al-Quran, yang dulu tidak bisa sholat di sini bisa sholat, dan yang lainnya yang dulu tidak mengenal Allah dengan sifat-sifatnya di pesantren ini mengenal Allah dan sifat-sifatnya, sangat luar biasa, membantu pemerintah dalam bidang pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, terima kasih jazakallahu ahsanal jaza atas karya dan jasa. Mudah-mudahan saya mendoakan pesantren ini semakin maju, pesantren ini semakin hebat, dan juga alumni yang selalu bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan agama. Khairun nas anfa'uhum linnas, amin ya rabbal alamin. Kiainya sehat, panjang umur, ketua yayasannya sehat, dan guru-gurunya, amin ya rabbal alamin. Perlu kami menguatkan kembali bahwa 2045 adalah bonus demografi yang tidak bisa dihindari, di mana sampai 75% bangsa Indonesia tahun 2045 di bawah umur 40 tahun, di atas umur 25 tahun.
Artinya usia produktif 75% bangsa Indonesia, 32% adalah ada di Jawa Barat. Sisanya ada di luar provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, kami berharap adik-adik semua untuk menjelang bonus demografi pada saatnya kita jangan kalah bersaing, jangan kalah bertanding, jangan sampai kita termarginalkan oleh situasi dan kondisi. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan ilmu dalam berbagai hal. Karena ilmu adalah sebagai salah satu alat untuk mencapai cita-cita. Dengan ilmu kita bisa terhormat. Dengan ilmu kita dengan memiliki kemampuan. Dengan ilmu kita bisa mencapai cita-cita, baik dunia ataupun akhirat. Man arada dunia fa'alai bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaiha bil ilmi, wa man arada alaihima bil ilmi. Cita-cita duniawi bisa sukses dengan ilmu, cita-cita ukhrawi bisa sukses dengan ilmu. Ingin dua-duanya, ilmu jualah yang menjadi alatnya. Oleh karena itu, persiapan adik-adik memiliki ilmu dan kemampuan yang hebat dan handal. Karena ingat, sekarang adalah era 4.0, di mana sebelumnya era 1.0 ditemukannya tenaga uap, 2.0 diketemukannya tenaga listrik, 3.0 tahun era 80-an ditemukannya dunia komputer, 4.0 ditemukannya dunia gadget yang kita bisa nikmati hari ini dengan berbagai kemanfaatan dan juga ada kemadaratannya. Tetapi di sela-sela 4.0 sekarang ada alternatif, yaitu 5.0, di mana 5.0 bukan kepanjangan daripada 4.0, tapi salah satu alternatif dari 4.0 adalah 5.0. Apa? Di mana operator-operator hari ini sebentar lagi dan sudah dimulai akan digantikan dengan robot-robot, akan digantikan dengan mesin-mesin. Dulu operator adalah manusia, sekarang sedikit demi sedikit sudah tergeser dengan robot. Ini adalah era 5.0. Saya pernah ke Jepang. Di Jepang masuk ke rumah makan yang sederhana, bukan ditanya oleh orang, bukan ditanya oleh manusia. Di saat kita mau pesan apa, datang robot kecil. Kemudian dia bertanya, pesan apa di rumah makan ini? Tinggal pijit 1, 2, 3 yang kita inginkan. 15 kemudian robot balik lagi dengan membawa berbagai macam makanan yang dipesan oleh kita. Di Jepang, di luar negeri hari ini, tidak tertutup kemungkinan kita sekian tahun yang akan datang akan terjadi hal semacam ini. Radio, dulu harus ada penyiar 24 jam bergantian, 3 jam ganti orang, 4 jam ganti orang. Sekarang radio 24 jam, tidak usah ada orang, program dibikin, pijit knop, langsung 24 jam berkicau didengarkan oleh orang lain tanpa ada orang. Artinya kalau kita hidup hanya menjadi operator dalam kehidupan, mohon maaf, akan tergeser dengan mesin dan komputer yang ada. Maka dari itu, dalam menjelang era 5.0 ini, kita diusahakan jangan menjadi operator dalam kehidupan, tetapi harus menjadi inspirator, inspirasi bagi orang, karena inspirator tidak akan tergantikan oleh robot yang hadir dalam era 5.0. Era milenial sudah mau berakhir, sudah masuk kepada era zilenial. Zilenial pun sebentar lagi berakhir, akan masuk ke era alfa, di mana era alfa ini adalah loncatan-loncatan teknologi sangat luar biasa. Kita harus mampu memanfaatkan dan menikmati teknologi yang dilahirkan oleh orang-orang yang berhasil dalam mengembangkan teknologi. Hadirin yang saya hormati, untuk bersaing di era alternatif 5.0, saya titip ke adik-adik semua, yang pertama, kuasai dunia teknologi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Siapa yang menguasai dunia teknologi, itu yang akan menikmati dunia ini.
Siapa yang tidak menguasai teknologi akan tergeser, termarginalkan dengan situasi dan kondisi. Belajar ilmu pertanian harus dengan teknologinya, otomotif, kesehatan, peternakan ataupun apapun harus dikuasai dengan teknologinya supaya kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Yang kedua, adik-adikku, belajarlah berorganisasi dari mulai sekarang. Tadi disampaikan oleh ketua yayasan, suatu saat nanti tidak ada di rumah jadi ketua panitia PHBN, jadi ketua panitia PHBI, masuk Karang Taruna ataupun yang lainnya, termasuk yang sedang kita alami di sini, sedang dibimbing, digembleng oleh keadaan di Asyifa Al-Khairiyah ini, masuklah berbagai macam organisasi ekstrakurikuler supaya kita biasa berbagi tugas, biasa kita melaksanakan tugas dari pimpinan. Karena sekarang tidak ada Superman, yang ada super team. Sekarang kita tahu tidak ada orang yang sukses show sendirian, one man show, tetapi dengan kebersamaan, network dan jaringan yang hebat, maka dia akan memiliki kekuatan. Apalagi kita tahu la islama illa bil quwwah, wala quwwata illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bil ta'ah. Bukan Islam kalau tidak memiliki kekuatan, baik kekuatan ekonomi, kekuatan pendidikan, ataupun kekuatan politik. Begitu juga tidak ada kekuatan tanpa kebersamaan. Begitu juga tidak ada kebersamaan tanpa pimpinan. Tidak ada pimpinan tanpa ketaatan. Kita sebagai generasi muda Islam, sebagai penerus harapan bangsa, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan tadi, kita adalah sebagai pemimpin di masa yang akan datang, yang akan mengisi sendi-sendi kehidupan negara ini. Subhanallah yaum rizalul god. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka persiapan segala-galanya, termasuk kita harus siap berorganisasi dan ketaatan terhadap pimpinan sam'an wa ta'atan. Yang ketiga, saya titip adik-adik, mampulah berkomunikasi dengan baik. Harus banyak teman, harus bisa ngobrol. Ulah cileureun ku uleun kena beakeun. Jangan sombong dalam berperilaku di pesantren. Tara aya nu resepeun ka jalmi anu sombong mah, karena sombong adalah hanya pakaian Allah. Allah tidak suka kepada makhluknya yang sombong. Setan dikeluarkan dari surganya Allah karena dia sombong, disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau, punya anggapan saya lebih hebat karena saya dibuat dari api. Maka kunci dari komunikasi dengan teman adalah jangan sombong. Satu asrama harus kenal semua. Satu pesantren kalau bisa kenal semua. Jangan sampai satu kelas pun tidak kenal, satu kobong pun tidak kenal. Bahaya, engkena cileureun ku uleun beakeun, tidak akan ada teman yang membantu dalam kehidupan kita. Jadi pandai-pandailah berkomunikasi. Keterangan menyatakan duribat alimudillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan dihinakan hidup manusia dimanapun adanya, apapun jabatannya, kecuali habli minallah, interaksi kepada Allah, ibadah mahdoh dan ghair mahdoh, dan habli minan nas, interaksi sosial dengan masyarakat. Kalau boleh, latihlah lidahmu untuk pandai berbicara. Saya tadi terharu, ketua panitia menyampaikan seperti itu, jelas pidatonya, jelas bicaranya, dan juga dimengerti apa yang disampaikan. Hebat ketua panitia menyampaikan, sudah bisa pidato di hadapan umum di saat di pesantren. Mungkin bukan hanya dia sebagai ketua panitia, santri di sini kami yakin semua sudah pandai berpidato di hadapan orang. Untuk menjadi pemimpin harus pandai pidato, harus pandai bicara di hadapan orang. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai, harus mampu menyampaikan dengan jelas isi pikiran kita, harus mampu menyampaikan dengan jernih apa yang menjadi ide-ide kita kepada audien, sehingga audien ngerti, paham apa yang disampaikan. Itu adalah syarat menjadi pemimpin. Kenapa Bung Karno dijadikan orang hebat ataupun dijadikan rujukan oleh semua orang? Antara lain,
beliau kemampuan dalam berkomunikasinya hebat. Maka kenapa tidak Bung Karno, orator-orator, agitator-agitator di masa yang akan datang keluar dari Ashifa Al-Khairiyah 10-20 tahun yang akan datang, mudah-mudahan amin. Maka saya titip dalam berkomunikasi, di samping kita mampu berkomunikasi dengan teman yang lain, salah satu cara berkomunikasi adalah berbicara di hadapan orang. Kakek saya bilang, lamun hayang kadenge kudu ngobrol, lamun hayang katempo kudu nangtung. Ngobrol tara, nangtung tara, alamat etamah mual dikenal. Lamun teu dikenal, alamat etamah mungkin saja tidak akan menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sesuai dengan permintaan, saya harus membuka kegiatan ini yang sangat luar biasa, membuka cakrawala tentang olahraga, tentang seni dan yang lainnya. Ini nuansa lain, pesantren bisa seperti ini. Kalau pesantren saya salafiyah, jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang modern-modern seperti ini. Santrinya di saya 7.500, tapi tidak ada sekolahnya. Semuanya tradisional. Supaya lebih barokah, kita awali kegiatan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan festival seni dan budaya pesantren Ashifa Al-Khairiyah ataupun disingkat dengan Ashifa Festival 9 pesantren Ashifa Al-Khairiyah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkati kita semua, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada